Namaku Sari, gadis dusun yang baru saja pulang dari perantauan. Setelah lama merantau ke kota demi pekerjaan, aku kembali ke rumah nenek di sebuah desa tua yang jauh dari keramaian. Rumah joglo peninggalan leluhur ini berdiri di tengah kebun bambu lebat, sunyi, dan seolah terpisah dari dunia luar. Malam pertama di rumah itu, udara begitu dingin. Angin yang meniup dedaunan bambu menciptakan suara bisikan panjang, seperti ada yang memanggil namaku. Sari, Sari, aku menggigil. Kuperiksa jendela dan pintu. Semuanya terkunci rapat. Namun, suara itu terus terdengar, dekat, seakan berasal dari balik pintu kamar. Dengan langkah gemetar, aku mendekat. Kutarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini pasti hanya angin, batinku. Tapi saat kupasang telinga, suara berat dan parau tiba-tiba terdengar jelas. Aku sudah lama menunggumu. Aku terlonjak mundur. Dadaku berdegup kencang. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, lalu padam total. Gelap, hanya ada cahaya remang dari bulan yang menembus celah jendela. Dalam gelap, aku mencium bau anyir. Bau tanah basah bercampur keringat hewan. Aku merasa ada yang berdiri di belakangku. Napasnya panas, menembus tengkukku. Aku tak berani menoleh. Tubuhku kaku, lidahku keluh. Namun, tangan kasar, besar, dan berbulu tiba-tiba meraih pundakku. Kukunya tajam, mencakar kulitku hingga perih. Suara itu kembali terdengar. Lebih dekat, menggelegar penuh nafsu. Malam ini, kau milikku, Sari. Aku menahan teriak, tubuhku gemetar hebat. Keringat dingin membasahi baju tidurku. Dalam hati aku berdoa, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi sentuhan itu, bau itu, dan nafas panas di belakangku, semua terasa nyata. Saat ku coba lari, tangan besar itu memelukku kuat dari belakang. Aku meronta, menangis sekuat tenaga. Namun tidak ada suara yang keluar. Di telingaku, ia menggeram pelan, seakan menikmati rasa takutku. Malam itu, aku merasakan sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Aku dipaksa. Aku dinodai oleh makhluk yang bukan manusia, genderuwo, dan saat fajar menyingsing, aku terbangun di atas ranjang. Tubuhku masih sakit, lelah, dan kotor. Di lantai dekat pintu, kulihat jejak kaki besar, penuh tanah basah, dan bau anyir itu masih tercium jelas. Aku hanya bisa memeluk lututku, menangis tanpa suara. Ini baru permulaan. Sejak malam itu, aku merasa hidupku tak lagi sama. Siang hari terasa menyesakan. Malam hari berubah jadi siksaan. Setiap sudut rumah joglo ini kini tampak menyeramkan. Tubuhku masih nyeri, terutama di bahu dan punggung. Bekas cakaran kasar itu tampak seperti luka bakar. Namun lebih dari itu, ada luka yang tak terlihat luka di hati dan pikiranku. Setiap kali ku pejamkan mata, terbayang wajah hitam legam penuh bulu, mata merah membara, dan suara nafasnya yang berat. Aku ingin bercerita pada nenek, tapi lidahku keluh. Bagaimana mungkin aku berkata bahwa aku dinodai makhluk halus? Pasti tak ada yang percaya. Atau mereka hanya akan bilang
Aku diganggu mimpi buruk. Siang itu, saat duduk di serambi rumah, aku termenung, menatap kebun bambu di belakang rumah yang tampak semakin lebat dan gelap. Angin bertiup perlahan, membuat suara gemerisik yang anehnya terdengar seperti bisikan. Tiba-tiba, Mbah Narti, tetangga yang dikenal pandai membaca tanda-tanda gaib, datang membawa bungkusan daun sirih. "Kamu pucat, Endu. Ada yang ganggu kamu ya?" Suara Mbah Narti parau, penuh rasa khawatir. Aku hanya menunduk. Air mataku menetes tanpa aku sadari. Mbah Narti menghela napas panjang. "Kamu harus hati-hati, Sari. Genderewo itu suka perempuan muda, apalagi yang baru pulang dari rantau." Dia mencium bau kesepian. Aku tersentak. Jadi benar, yang menimpaku bukan mimpi buruk. Mbah Narti menoleh ke arah hutan bambu. "Malam nanti, Mbah akan coba jegai kamu. Tapi kamu harus kuat, Nduk. Dia belum mau pergi." Jantungku semakin berdegup. Malam nanti, apa dia akan datang lagi? Saat senja turun, Mbah Narti mulai menyiapkan dupa dan menaburkan bunga melati di sudut-sudut kamar. Bau wangi melati memenuhi ruang, menenangkan sekaligus menambah suasana mistis. "Jangan buka mata kalau kau dengar suara apapun," pesan Mbah Narti tegas. Malam pun tiba. Kamar jadi semakin sunyi. Suara jangkrik seolah hilang, digantikan suara angin yang menembus celah dinding kayu. Perlahan, aku mendengar suara berat itu lagi. "Sari." Tanganku gemetar hebat. Kututup mata rapat-rapat, seperti pesan Mbah Narti. Tapi napas panas itu kembali terasa di leherku. Tubuhku serasa lumpuh, tak mampu bergerak. "Aku akan datang lagi dan kau tak bisa lari dariku." Aku menahan isak. Air mata membasahi bantal. Dalam gelap, tanganku meraih manik-manik pemberian Mbah Narti. Ku genggam erat sambil berdoa. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan Mbah Narti dari luar kamar. Keras dan menggema. "Pergi kau, jangan sentuh cucuku lagi." Suara teriakan itu diikuti suara geraman panjang, berat dan penuh amarah. Angin kencang menerpa pintu kamarku hingga bergetar. Dan dalam sekejap, semua jadi sunyi. Keesokan paginya, Mbah Narti duduk lemas di serambi. Dia belum pergi, Enduk, malah tambah marah. Aku menatap luka cakaran baru di lenganku, lebih dalam dari sebelumnya. Air mataku jatuh lagi. Dalam hati, aku sadar mimpi burukku baru saja dimulai. Sejak malam itu, aku tak pernah bisa tidur tenang. Setiap malam, selalu ada suara langkah berat di luar kamarku. Bau anyir bercampur keringat binatang yang semakin menusuk. Dan geraman yang membuat bulu kuduku meremang. Aku semakin lelah, tubuhku kurus, mataku cekung. Setiap pagi kulihat luka cakaran baru di tubuhku. Ada yang memanjang dari pundak ke pinggang. Ada juga bekas lebam seperti bekas genggaman tangan besar. Nenek pun semakin khawatir. Sementara Mbah Narti terlihat semakin sering datang, membawa dupa, bunga melati, dan rajah-rajah aneh. Suatu sore, Mbah Narti duduk di depanku, menatapku lama. "Sari, sejujurnya, genderewo itu bukan cuma menginginkan tubuhmu. Dia menginginkan jiwamu." Aku menahan napas. "Apa maksudnya, Mbah?"
Tanyaku pelan, meski dalam hati sudah penuh ketakutan. Mbah Narti menunduk, suaranya bergetar. Dulu, waktu kau masih kecil, ibumu pernah hampir mati karena sakit keras. Nenekmu panik. Lalu, ada yang menawarkan bantuan. Aku terpaku mendengarkan. Mereka bilang, asalkan keturunanmu suatu hari nanti bersedia jadi pendamping genderuwo, penunggu hutan, ibumu akan selamat. Dan sekarang, genderuwo itu datang untuk menagih janji. Tangisku pecah. Jadi ini semua bukan karena aku kembali ke desa, tapi karena perjanjian kutukan masa lalu. Jiwaku jadi tumbalnya. Apa aku tidak bisa lari, Mbah? Tanyaku di sela tangis. Kamu bisa, Ndu, tapi dia akan terus mengejar sampai dapat yang dia mau. Malamnya, Mbah Narti mengajakku ke hutan bambu di belakang rumah. Di situ ada sebuah batu besar berlumut yang katanya menjadi pintu gerbang tempat genderuwo itu tinggal. Kita akan coba bicara dengannya, tapi kamu harus kuat. Apapun yang terjadi, jangan mengiyakan permintaannya, kata Mbah Narti tegas. Udara di hutan begitu dingin, napasku berembun. Meski ini masih awal malam, angin berhembus kencang, ranting bambu bergesekan menciptakan suara mirip bisikan. Mbah Narti menaburkan bunga melati di atas batu besar itu, lalu membakar dupa. Wahai penunggu, keluarlah. Aku, Narti, memanggilmu. Tak lama, kabut tebal muncul, menutup pandangan. Dari balik kabut, aku melihat bayangan besar bergerak. Perlahan wujudnya tampak. Tinggi lebih dari 2 meter. Tubuhnya hitam legam dipenuhi bulu. Matanya merah menyala dan taringnya mengintip di antara bibir tebal. Sari, ikut denganku, kau milikku. Suaranya menggelegar, mengguncang tanah di bawah kakiku. Aku menggigit bibir, berusaha tegar, tapi tubuhku gemetar hebat. Tidak, aku tidak mau, teriakku dengan suara parau. Genderuwo itu tertawa, suaranya membuat jantungku hampir berhenti. Kau tak bisa lari, darahmu sudah jadi milikku sejak lama. Ia melangkah mendekat. Tanah bergetar, setiap kakinya menghantam tanah. Tangannya terulur, hendak meraihku. Mbah Narti cepat berdiri di depanku, menghalangi. Kau tak boleh mengambilnya, pergi. Genderuwo itu meraung keras. Angin kencang berputar, menghempaskan dedaunan. Bau anyir makin pekat, membuatku hampir muntah. Lalu tiba-tiba, tangannya menembus dada Mbah Narti. Aku menjerit, darah memercik. Tubuh Mbah Narti terhuyung. Lari, Sari, lari, teriaknya dengan sisa tenaga. Aku menangis, berlari sekencang-kencangnya ke arah rumah, sambil terus mendengar raungan marah genderuwo di belakangku. Sesampainya di rumah, aku menutup pintu dan bersandar. Dada sesak oleh tangis dan rasa takut. Aku sadar, sekarang aku sendirian menghadapi kutukan ini. Setelah kejadian di hutan itu, aku seperti hidup dalam bayang-bayang maut. Setiap malam, mimpi burukku semakin menjadi-jadi. Kadang aku terbangun dengan tubuh penuh luka baru. Kadang terbangun sambil menangis tanpa ingat apapun, hanya bau anyir dan rasa sakit yang begitu nyata. Rumah joglo peninggalan leluhur ini kini berubah jadi penjara penuh teror.
Setiap sudutnya seolah memerangkapku. Setiap derit kayu di malam hari membuatku terlonjak ketakutan. Mbah Narti, aku tak pernah melihatnya lagi. Setelah malam itu, dia menghilang, entah kemana. Konon, warga menemukan kain jariknya robek penuh darah di pinggir hutan bambu, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Nenek pun jatuh sakit, tubuhnya lemah, sering meracau sambil memanggil nama ibuku yang sudah lama tiada. Hanya aku yang kini menjaga rumah, dan aku sendiri nyaris tak punya tenaga, karena setiap malam tubuhku direnggut oleh kekuatan gelap yang tak terbayangkan. Pada suatu malam, aku terbangun di ranjang. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Bau anyir itu sudah memenuhi kamar. Aku tahu dia datang lagi. Sari, suara beratnya bergetar di telingaku. Lebih dekat dari sebelumnya. Aku tak mampu bergerak. Tubuhku seolah membeku. Napasku sesak. Tiba-tiba, kurasakan ranjangku bergetar. Seolah beban berat menindihnya. Dan di hadapanku, kulihat matanya yang merah membara, menatapku lekat-lekat. Malam ini, kau jadi milikku sepenuhnya. Tangannya yang besar dan berbulu meraih leherku, mencengkeramnya erat. Nafas panas dan busuknya membuatku ingin muntah. Aku mencoba meronta, tapi tubuhku lumpuh total. Air mata mengalir deras, bercampur rasa takut dan jijik. Dalam kabut kesadaran, aku mendengar suara lembut, seperti bisikan dari jauh. Sari, lawan dia. Darahmu bukan miliknya. Aku tak tahu suara siapa itu, tapi tiba-tiba tanganku bisa bergerak sedikit. Ku genggam kalung manik-manik peninggalan Mbah Narti yang masih melingkar di leherku. Dengan sisa tenaga, ku angkat kalung itu. Ku tekan ke dada Gendrewo yang sedang menindihku. Dari kalung itu, cahaya redup keemasan muncul, membuat makhluk itu meraung kesakitan. Ranjangnya berguncang keras. Makhluk itu mundur, menutup wajahnya yang hangus oleh cahaya. Suaranya berubah jadi geraman marah. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan datang lagi, Sari. Dalam sekejap, dia lenyap. Hanya tersisa bau anyir dan kesunyian pekat. Aku terisak hebat, memeluk kalung itu erat-erat. Tubuhku lemas, tak mampu berdiri. Dalam hati, aku sadar, aku hanya menunda. Dia akan datang lagi dan lagi, sampai dia mendapat apa yang dia mau. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menatap wajahku di cermin. Mataku sembab, penuh luka lebam. Tapi di balik luka itu, ada tekad kecil yang mulai tumbuh. Aku tak mau jadi milik Gendrewo. Bagaimanapun caranya, aku akan melawan.